kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad, Pak moderator yang standby luar biasa dan ini yang namanya tepat waktu, real time betul nih Pak Ahmad. Tanknya yang begitu 7.30 tank kita harus eksekusi. Yang salah, yang lambat ya berarti bisa menyesuaikan nanti ya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita patut apresiasi. Jadi kita tidak merugikan orang yang tepat waktu, menunggu yang tidak yang agak lambat. Jadi apapun itu nanti ya kita harus eksekusi karena WI dengan evaluator ini standby-nya tadi jam 7 sudah standby ini kan ya, dan alhamdulillah kita bisa lakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat, semangat Bapak Ibu, semangat dong, semangat. Kalau saya katakan selamat pagi, pagi ya Pak ya, supaya semangatnya muncul. Selamat pagi. Pagi. Iya, oke baik. Gambarnya belum muncul. Iya, baik Bapak Ibu. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah, anugerah, sehingga kita pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini, dalam rangka menyelesaikan tugas kita sebagai peserta peserta PKP, yang pada pagi hari ini masih dengan agenda 2 dengan tema atau materi membangun tim efektif. Nah, untuk sesi ini saya lebih hanya ingin mengevaluasi untuk bagaimana mengidentifikasi stakeholder-nya teman-teman. Apakah sudah sesuai dengan sesuai dengan harapan kita. Namun saya berharap kalau saya meminta sebentar atau merandom sebentar teman-teman untuk tampil, tidak usah khawatir, tampil aja supaya kita bisa bareng-bareng memperbaiki di mana letaknya kekurangannya Bapak Ibu, nanti kita bisa sama-sama dengan teman-teman yang lain. Karena kalau membangun tim efektif ini, membangun materi muatan tim efektif ini, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan kita. Tentu tujuan kita itu adalah bagaimana aksi perubahan yang kita rencanakan, yang akan kita paparkan di hadapan penguji nantinya, itu akan bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi bahwa karakteristik daripada membangun tim ini, menyelesaikan inovasi itu adalah bagaimana bisa membagi habis tugas-tugas memberikan tugas kepada teman-teman dan bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Ya, baik Bapak Ibu yang kami banggakan, karena ini sudah sekitar 20-an peserta, saya boleh kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja. Saya minta siapa nih yang bisa mau menjadi Oke, saya minta Ibu Leviana dulu. Ibu Levi, silakan memaparkan Bu Levi, mulai dari kondisinya sampai dengan ininya, ya. Saya persilahkan Ibu Levi memaparkan stakeholder-nya, ya. Identifikasi stakeholder-nya, atau bukan hanya identifikasi tapi semua dari awal kita selesaikan. Oke, silakan Ibu Levi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bu, saya akan sedikit menjelaskan sekali lagi tentang isu strategis yang saya angkat. Isu atau masalahnya yaitu sistem manajemen pelayanan teknis kalibrasi yang belum optimal, di mana penyebab isu masalahnya belum adanya suatu sistem yang dapat menangani
pengelolaan data administrasi dan teknis kalibrasi yang bersifat online yang memudahkan pelaksanaan kegiatan seksi kalibrasi. Kemudian yang kedua, kurangnya ketersediaan SDM ASN seksi kalibrasi terkait pemanfaatan teknik informatika. Yang ketiga, indikator kepuasan pelanggan belum dapat terukur. Kondisi saat ini, penanganan manajemen pelayanan teknis kalibrasi masih menggunakan cara atau metode yang lama. Kedua, laboratorium kalibrasi belum dapat memastikan data elektronik terpelihara dan terlindungi dengan baik. Yang ketiga, adanya temuan ketidaksesuaian asesmen reakreditasi laboratorium kalibrasi terkait pengendalian data dan manajemen informasi. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan teknis kalibrasi terkait pemanfaatan teknik informatika. Kondisi yang diharapkan, 1. Tata kelola administrasi pelayanan teknis kalibrasi yang terintegrasi, handal, dan akuntabel dalam memudahkan akses pelayanan seksi kalibrasi kepada customer. Kedua, laboratorium kalibrasi mampu memelihara data elektronik teknis kalibrasi sehingga dapat meminimalisir segala bentuk kesalahan yang dapat terjadi akibat kesalahan petugas maupun kehilangan data kalibrasi. Yang ketiga, dapat meminimalisir hasil temuan ketidaksesuaian asesmen reakreditasi terkait pengendalian data dan manajemen informasi. Yang keempat, kompetensi SDM seksi kalibrasi semakin meningkat dan mampu bersaing terutama dalam pemanfaatan teknologi informatika demi menunjang pelaksanaan kegiatan seksi kalibrasi. Akibat jika masalah ini dibiarkan atau tidak terselesaikan adalah 1. Pelayanan kepada customer tidak optimal sehingga terjadi komplain pelanggan terkait pelayanan seksi kalibrasi. Kemudian yang kedua, laboratorium tidak akan mampu menyajikan data termutakhir sehingga kemungkinan kesalahan data yang dihasilkan tetap ada. Yang ketiga, temuan ketidaksesuaian pada saat reakreditasi laboratorium kalibrasi akan terus ada terkait pengendalian data dan manajemen informasi. Yang keempat, kompetensi sumber daya manusia ASN seksi kalibrasi tidak berkembang. Ini Bu, diagram fishbone isu strategis sistem manajemen pelayanan teknis kalibrasi yang belum optimal. Masih banyak yang belum Bu. Ide kreatifnya membuat aplikasi yang bertujuan untuk menangani permasalahan manajemen pelayanan teknis kalibrasi yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau usulan atau solusi langkah-langkahnya Bu sudah dijelaskan kemarin, saya pindah ke kanvas inovasi. Kanvas inovasinya ada mitra kerja, Dinas Perindak Provinsi Sulawesi Tengah, Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kemudian nilai yang ditawarkan, kemudahan mendapat data kalibrasi yang dibutuhkan, dapat melihat dan mengetahui hasil kalibrasi secara cepat dan mudah, dokumen administrasi maupun teknis kalibrasi dapat terpelihara dengan baik. Hubungan dengan klien, efisien waktu, memberikan pelayanan yang lebih mudah, dan target klien pelaku usaha, instansi pemerintah, dan swasta. Sumber dayanya, tim kerja seksi kalibrasi, dan staf tata usaha. Pelayanan teknis kalibrasi lebih cepat, dan penyajian data lebih mudah dan akurat. Resiko mendapatkan respon atau pendapat yang beragam baik dari pelanggan atau petugas kalibrasi. Kemudian yang kedua, ketidakpahaman petugas kalibrasi dalam pengoperasian. Tabel identifikasi dan peran stakeholder. Di sini ada 7 stakeholders Bu, di mana internal ada 4 dan eksternal ada 3. Untuk yang internal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, Kepala UPT PSMB Disperindak Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ketiga, Kepala UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Yang keempat, pejabat eselon 4 dan staf UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
Untuk yang eksternal, ada Kepala Balai Kalibrasi, Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan, Ketua Komite Akreditasi Nasional atau KAN, dan Kepala Bulog Drive Sulteng. Di sini ada pemetaan peta posisi stakeholder, di mana untuk kepala dinas itu dia mempunyai pengaruh yang besar, bernilai 8, dan untuk kepentingan dia juga besar, ada di posisi 8. Untuk kepala UPT, pengaruhnya ada 7, dan untuk kepentingannya juga besar, Bu, di urutan ke-8, di poin 8. Sedangkan untuk pejabat eselon 4 dan staf UPT PSMB saya golongkan juga dalam promoters karena dia memiliki kepentingan yang besar, yaitu di posisi 7, dan pengaruh yang besar juga saya berikan di poin ke-7. Kemudian untuk defenders, ini pengguna jasa kalibrasi, yaitu Kepala Bulog Drive Sulteng, di mana kepentingannya lumayan besar, dia berada di poin 8, namun pengaruhnya itu untuk kegiatan saya ini sangat kecil, di posisi kedua, di poin 2. Dan untuk latens, saya golongkan dalam 2 kategori, yaitu Kepala Balai Kalibrasi di standar itu, yang merupakan di sini sebagai pembina. Kepala Balai Kalibrasi di standar itu ini merupakan pembina laboratorium kalibrasi seluruh UPT PSMB yang ada di daerah. Di sini kepentingannya tidak terlalu besar, jadi berada di poin 4 saya berikan, namun pengaruhnya untuk kegiatan saya ini lumayan, di posisi sedang, dia di poin 6. Dan untuk Ketua Komite Akreditasi Nasional, kepentingannya juga kecil, ada di posisi 3, namun untuk pengaruh dalam kegiatan saya karena terkait dengan akreditasi, berada di posisi sedang, yaitu 5. Kemudian untuk yang apatetis itu yang mempunyai kepentingan yang tidak terlalu besar, Kepala UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, saya beri kepentingannya itu ada 4, karena terkait jika hasil kalibrasi saya nantinya dikomplain oleh pelanggan, maka pelanggan akan melapor ke UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Jadi kepentingannya ada, bisa berikan di poin 4. Dan untuk pengaruhnya bagi kegiatan saya itu hanya berada di, saya berikan kategori kecil atau rendah di poin 3. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Levi. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Levi. Saya langsung komentari dulu ya. Jadi Bu Levi, Ya, Bu. ini sudah yang Bu Levi tampilkan ini sudah bagus. Namun ada yang masih masih belum klik di hati. Kebiasaannya itu kalau kita lihat orang langsung klik di hati, sama dengan inovasinya ini belum klik di hati. Jadi kita sudah tahu tujuannya, ya kan, sudah tahu tujuannya. Cuman kita belum tergambarkan bagaimana cara kerja inovasi yang Ibu bikin ini. Cara kerjanya seperti apa, ya kan? Cara kerjanya tuh nanti kan di situ manajemen pelayanan ya, kalau tidak salah. Jadi itu yang menjadi persoalan, sehingga Ibu ingin melakukan perbaikan dari sisi manajemennya, ya kan? Nah, tadi itu sudah disampaikan di kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Sehingga di kondisi harap itu bagaimana cara kerjanya nanti. Nah, cara kerjanya itu yang belum klik ya, belum ada di situ. Itu yang untuk catatan Ibu Levi, nanti dicatat aja itu kira-kira di mana kenanya ini, di mana kita bisa menjelaskan bahwa cara kerjanya inovasi ini. Jadi saya sering pernah katakan kepada teman-teman, tolong explore ke penguji, kepada orang lain bahwa ini loh cara kerjanya, inovasinya, sehingga bisa
penguji itu bisa mengetahui bahwa ini begini cara kerjanya yang tadinya kalau tidak salah diskusinya beberapa hari lalu bahwa Ibu Lepi mengatakan bahwa kadang proses pelayanannya itu kalau ada yang mau dikalibrasi alatnya itu butuh waktu lama, harus lewat lewat pintu ini, kemudian harus masuk ke laboratorium, ya kan gitu. Jadi di situ butuh prosesnya yang lama. Kadang bisa menunggu sampai 4-3 hari misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita mau kalau tidak salah layanan. Coba tadi nilai apa yang Ibu tawarkan tadi? Bukan nilai apa yang Ibu tawarkan? Pelayanan teknis kalibrasi lebih cepat dan penyajian data lebih mudah dan akurat. Oke. Di mana tempatnya itu? Penyajian datanya lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat. Itu bagaimana cara kerjanya? Itu yang harus Ibu eksplor karena tadinya kondisi saat ininya itu berbelit-belitnya lamanya sehingga Ibu mau melakukan percepatan. Seperti itu, Bu toh? Ini yang maksudnya nilai layanannya apa yang Ibu mau lakukan. Betul bahwa dia penyajian data yang cepat, tapi seperti apa cepatnya kalau ada orang yang datang perusahaan yang mau kalibrasi, mau periksa alatnya, ya kan? Apakah suhunya ini masih bisa, ya kan? Seperti itu. Bagaimana supaya itu cepat dan datanya itu betul-betul tersave, ya kan? Datanya itu tersave ke Ibu. Gimana caranya? Seperti itu. Bu, apa nanti bisa saya tempatkan di tahapan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan panjang itu yang dalam proses pembuatan aplikasi saya nanti, Bu? Itu sih pastinya karena ada tujuannya kan. Tujuan nanti kan ada, walaupun yang kedua yang belum memunculkan itu tujuan dan manfaatnya. Tetapi sebenarnya Ibu harus uraikan di kondisi saat ini. Kondisi saat ini itu Ibu bukan poin-poin tapi mengeksplor bagaimana cara kerja inovasinya. Kondisi yang kita harapkan misalnya Ibu ingin melakukan percepatan. Dengan percepatan ini yang kami lakukan yang seperti ini di explore itu Bu, ya kan? Iya, itu. Jadi yang kedua Ibu tambahkan tujuan dan manfaatnya. Walaupun memang di proses pembelajaran kita itu belum masuk sih ke tidak masuk dalam bahagian itu, tetapi untuk memudahkan Ibu karena nanti Pak Sigit yang mengarahkan struktur penulisannya, ya kan? Walaupun formatnya tidak ada, tapi paling tidak ada nanti semacam petunjuknya nanti Pak Sigit. Tapi untuk memudahkan orang paham bahwa Ibu mau membuat salah satu layanan manajemen proses manajemen pelayanan tentang kalibrasi itu harus harus menampakkan di mana letak prosesnya itu yang tidak ada tadi. Kemudian tujuan dan manfaatnya Ibu tolong tambahkan supaya bisa. Nah, kemudian saya hanya ingin sedikit saja khususnya minta penjelasan ke Ibu itu di peta stakeholder, peta stakeholdernya. Khususnya di ini Ketua Komite Akreditasi. Ketua Komite Akreditasi. Mana nih? Iya, Bu, di posisi 6. Ketua Komite Akreditasi itu pengaruhnya di posisi 5 ya? Iya, Bu, di Latens untuk pengaruhnya ada 5, tapi kepentingannya dia kecil, cuma 3, Bu. Kenapa kecil akreditasi? Padahal Ibu salah satunya tugasnya Ibu tidak bisa beroperasi, ya kan? Tidak bisa beroperasi kalau Ketua Komite Akreditasi Nasional ini tidak mengiyakan. Jadi pembayangan saya, tapi Ibu bisa menjelaskan ke saya nggak itu? Begini, Bu. Kenapa dia 3, kenapa dia 5? Untuk kepentingannya kan, Bu, mau tidak misalnya sistem manajemen yang ada
ada di kalibrasi itu mau tidak teratur atau tidak terarah, itu bukan kepentingan mereka, karena di sini mereka hanya mempunyai tugas untuk melakukan akreditasi, melakukan audit kepada laboratorium kami. Jadi pengaruhnya itu dia besar, Bu, karena kalau misalnya banyak temuan berarti itu membantu saya untuk lebih membuat sistem manajemen yang lebih baik dan terarah. Sehingga itu kepentingannya hanya 3. Jadi di dalam proses perbaikan manajemen ini dia punya kepentingan tidak terlalu signifikan ya. Ya, karena dia hanya menilai ya. Dia hanya sebagai tim penilai. Anda mau berhasil atau tidak tergantung kalian kan, seperti itu. Dia hanya sebagai betul. Kemudian ini yang saya melihat apatetik ya, yang resistensi atau yang sedikit tidak punya pengaruh dan tidak ini. Silakan, ada yang bisa jelaskan sih. Ibu Levi yang poin 3 yang kepala UPT. Yang apatetik itu kepala UPT pengawasan dan perlindungan konsumen. Di sini kepentingannya itu, Bu, kalau pengaruh dia tidak berpengaruh juga terhadap sistem yang saya akan rencanakan, namun kepentingannya ada. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika ada konsumen atau pengguna jasa kami yang keberatan dengan hasil kalibrasi yang kami keluarkan, maka otomatis dia akan melaporkan itu kepada UPT pengawasan dan perlindungan konsumen. Jadi nanti UPT pengawasan dan perlindungan konsumen akan mengkonfirmasi kepada kami terkait pelaporan tersebut. Oke, berarti dia hanya penerima dampak ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Saya pikir itu. Baik, teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan untuk Ibu Levi? Ya, kayaknya untuk sementara Bu Levi ya. Bu. Saya hanya pengen itu yang cara kerjanya inovasinya, Bu. Cara kerjanya sehingga kelihatan bahwa perubahan manajemen ada di dalamnya. Khususnya di dalam baik dari sisi pelayanannya, baik pelayanan secara percepatannya, karena poin penting yang Ibu tawarkan itu adalah percepatan layanan, percepatan pelayanan, kemudahan, waktu yang tepat itu kalau tidak salah. Jadi boleh saya lihat kegiatannya Ibu? Kegiatan saya langsung seperti ini, Bu. Enggak apa-apa. Konsultasi. Koordinasi inventarisasi penyusunan database pembuatan form, perancangan aplikasi usia penuh. Oke, baik. Yang tambahan Ibu Ibu Levi, tolong sudah ada rancangan jangka menengahnya, jangka panjangnya sudah bisa diukur seperti ini. Ya, nanti ditambahkan. Iya, siap, Bu. Ya, jangka menengah, jangka panjang itu ditambahkan. Sudah terukur juga bahwa di jangka menengah itu mau memperbaiki apa, apakah dia nanti sistemnya kalibrasi itu tinggal bisa pakai mata langsung ketahuan bahwa masih bermanfaat alatnya ya. Tekniknya seperti itu, jadi bisa diuraikan. Tapi tidak usah serinci ini. Ya, tidak usah serinci ini. Tapi sudah bisa diukur di jangka menengah 6 bulan ke depan, ini Ibu yang melakukan. 1 tahun kemudian Ibu lakukan ini. Oke? Saya pikir itu saja kalau Bu, boleh saya ini untuk lebih memperjelas yang cara kerja inovasinya nanti saya Bu tuangkan dalam kondisi yang diinginkan ya Bu, atau kondisi ya. Jadi di kondisi diinginkan itu misalnya Ibu ingin melakukan percepatan layanan, percepatan melakukan perbaikan pelayanan, itu yang kondisi yang diinginkan kan? Iya, Bu. Melakukan perbaikan pelayanan di dalam ini. Nah, dengan menemukan inovasinya ini, ya kan? Inovasinya semacam apalah ya, misalnya inovasi apa judulnya. Kemudian Ibu bisa narasikan sedikit, menguraikan bahwa inovasi ini akan memberikan cara kerjanya seperti ini. Misalnya yang selama ini bla bla bla. Itu apakah Ibu mau narasikan atau apa, tetapi pada saat tidak nampaklah di sini.
Ya, iya, Bu, tidak ya. nampak saya lihat. Apakah nanti Ibu mau tuangkan di kondisi di ide gagasannya Ibu mau tuangkan itu enggak apa-apa. Oh, Ya. iya, iya, Bu, Nah, ya. jadi coba naikkan dulu. Ada saya lihat ide gagasannya. Bagusnya di situ di ide gagasan. Mana? Ya, ide kreatif, ide gagasan itu membuat aplikasi manajemen. Jadi ini bukan membuat, sepertinya Merancang, ya membuat ide merumus. kreatifnya yang membuat ya, betul, membuat aplikasi bla bla. Kemudian bisa di bawahnya itu diuraikan bahwa Oh, iya. bagaimana aplikasi ini cara kerjanya nanti seperti apa supaya bisa diukur bahwa betul-betul itu tadi perbaikan lebih ke ada tadi layak masuk ke peta kanvas itu betul-betul tidak bahwa ide kreatifnya ini bisa connect dengan peta kanvas itu. Oh, iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Siap. Ya. Jadi misalnya sistemnya itu nanti misalnya anggapnya seperti ini. Jadi selama ini kita lihat bahwa orang itu menggunakan alat kalibrasi, mempergunakan alat apa misalnya, itu harus melewati seksinya Ibu ya kan, sebagai laboratorium, sebagai tempat yang menentukan bahwa ini. Tetapi kendalanya kalau itu kondisi saat ini. Tapi kendalanya kita kewalahan keluhan masyarakat itu banyak yang mengeluh tentang lambatnya pelayanan atau harus berbelit-belitnya atau harus apa, jadi harus melalui banyak prosedur. Nah, Ibu kita masuk di sini bahwa Ibu menginginkan bahwa pihak ketiga atau orang yang atau pihak pemerintah yang ingin mengukur daripada alat kalibrasinya itu dia bisa mendapatkan layanan yang betul-betul layanan yang betul-betul yang Ibu tawarkan dengan caranya seperti ini. Kita tidak perlu lagi harus menunggu bagaimana gini, yang tahu itu Ibu sendiri kan. Nah, jadi nanti bagaimana cara kerjanya silahkan tuangkan saja. Kalau saya sih nanti tuangkan karena di jangka menengahnya itu harus di paparannya nanti itu harus muncul itu Bu. Ya, Bu, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa saya ingin bahwa inovasinya itu, inovasi yang Ibu tawarkan itu harus dieksplor, ya kan? Bukan hanya nanti inovasinya percepatan, tapi bagaimana cara dia bisa cepat, bagaimana dia bisa tepat waktu, ya kan? Seperti itu. Oke? Ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Levi. Ya, Bu. Nanti tinggal diperbaiki. Jadi memang tidak ada yang langsung jadi, harus setiap dilihat lagi itu perbaikilah, ada lagi yang kurang. Begitu diperiksa lagi ada lagi yang kurang. Memang begitulah ya prosesnya. Ya, baik, terima kasih Bu Levi. Saya persilahkan yang lain. Ada yang mau request dirinya enggak ya? Oke. Yang Pak Robert ini Bu bisa. Siapa? Pak Rahmat? Pak Robert, silakan Pak Robert. Ya. Cuma mau tanya Bu, yang stakeholder itu apa dimasukkan juga yang misalnya sasaran yang kita layani seperti itu? Apa dia masuk? Masuk Pak, itu makanya di peta kanvas itu ada. Di peta kanvas itu kan ada mitra kerja, ada mitra kerja dengan tadi? Yang mendapatkan layanan customer ya ada, itu tetap masuk Pak. Tetap masuk. Oke. Makasih Bu. Kalau tidak salah tadi ada Bu Ulfa. Oke, Bu Ulfa silakan. Siap Bu. Izinkan saya menyampaikan ide gagasan Bu. Biar boleh. Saya ingin dikoreksi Bu, siapa tahu ada yang keliru. Siap. Ya baik, terima kasih Bu. Saya ini sebelum saya sampaikan Bu, ide gagasannya perlu saya sampaikan bahwa ini saya menyusun ini Bu berkelanjutan dari tugas awal sampai di akhir. Jadi saya mencoba konsisten terhadap
gagasannya sehingga dia step by step kerjanya Bu. Baik, saya mulai dari Kemarin ini sudah jadi nih, kalau begini maksudnya tidak memang tidak kerja lama lagi nanti. kemarin kan Ibu pernah sampaikan bahwa ini kalau kita mengerjakan ini artinya dia sudah kurang lebih 50% untuk bab 1 lah. Siap. Jadi saya coba membuat itu Bu supaya saya tidak berulang kembali karena waktunya kita sudah sangat mendesak, sangat mepet. Iya, betul. Jadi ini saya mulai saja Bu dari Ya, langsung ke sini aja. Ya. langsung ke sini aja Bu. Ya, ide isinya ini Bu. Keterlambatan pengumpulan data teknis, bahan evaluasi capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Kemudian saya buat diagnosa organisasinya untuk kondisi saat ini, saya jelaskan poin per poin. Ya. Isinya adalah ini, kondisi saat ini, kemudian penyebabnya tidak adanya pemahaman dari pihak-pihak terkait bahwa penyajian data-data itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan seksi atau subbagian ketika melakukan penyusunan awal program dan pada saat berjalannya pelaksanaan program kegiatan atau subkegiatan. Memang Bu, kenyataannya di dinas kami hanya ada beberapa seksi saja yang memahami itu. Selebihnya ini mereka kesannya lebih yang penting melaksanakan tugas kegiatan yang ada fisiknya Bu. Sementara penyusunan indikator itu katanya tugas program, padahal program hanya memfasilitasi, mereka lah yang menentukan indikator, Betul. menentukan target, karena mereka lah yang menyelesaikan kegiatan itu. Ya, kemudian penyebab kedua adalah jadwal kerja yang padat. Kemudian penyimpanan jadwal kerja yang padat ini Bu, karena merasa ini terlalu banyak sehingga merasa mereka hanya melaksanakan yang teknis-teknis saja. Nah, kemudian yang ketiga ini penyimpanan data itu masih secara konvensional pada perangkat keras desktop. Kemudian tidak dilakukan pencatatan secara rutin terhadap pencapaian target program atau kegiatan itu setiap bulan atau triwulan. Sementara kita oleh Bapeda itu selalu diminta data itu per triwulan Bu, oleh Bapeda, kemudian oleh inspektorat reviewnya. Kemudian saya coba menggunakan alat bantu analisis yaitu diagram fishbone. Yes. Ya, ini kalau kelompok 3 kurang lebih seperti ini semua Bu. Ya. Hampir sama. Kemudian, nah ini Bu, faktor-faktor penyebabnya itu saya coba uraikan. Pejabat pengawas yang belum memahami seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian operator yang tidak fokus dalam bekerja, operator komputer maksudnya Bu. Kemudian komunikasi yang selalu dilakukan dengan tatap muka. Itu menyulitkan sebenarnya Bu, karena mengingat kondisi sekarang dan kadang-kadang kita juga sementara kerja kita harus mencari rekan-rekan di seksi, mereka juga kerja, jadi agak sulit Bu menyesuaikan waktu. Kemudian membutuhkan waktu yang lama. Kemudian data teknis yang dibutuhkan itu disimpan secara manual dalam desktop. Terus tidak melakukan pencatatan secara rutin, jadwal kerja yang padat, hanya berfokus pada proses pencairan keuangan. Nah, itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang fokusnya ke progres fisik dan keuangan. Dikejar karena mau rapim tepra, cepat segera selesaikan. Padahal prinsipnya tidak dipahami. Kemudian tidak ada format yang baku untuk pencatatan data. SOP-nya juga di setiap seksi ini belum ada Bu. Kemudian sistem kerja teamwork-nya juga tidak ada. Dan ini perangkat desktop yang kurang. Saya rasa kalau perangkat desktop ini dia kondisional Bu. Yes. Ya, kemudian akibat yang ditimbulkan jika kondisi saat ini diselesaikan ya ini dipastikan akan menghambat proses pelaporan evaluasi capaian kinerja, baik itu evaluasi kinerja seksi, evaluasi kinerja perangkat daerah maupun evaluasi kinerja kepala daerah. Kan ini semua terkoneksi Bu. Seperti kita ketahui bahwa visi misi kepala daerah pada prinsipnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Sehingga jika ini tidak dilakukan perubahan, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan organisasi dan pelayanan masyarakat. Kondisi yang diharapkan ini, kondisi ini tentu akan membuat ketidaknyamanan bekerja bagi pejabat pelaksana dan pejabat pengawas subbagian program di subunit kami dalam melaksanakan tugasnya. Berkaitan dengan keterlambatan penyajian informasi data teknis oleh pihak-pihak terkait, ini diharapkan akan berubah seiring dengan munculnya ide gagasan perubahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik di internal organisasi Bina Marga, maupun peningkatan pelayanan kepada unsur eksternal
dalam hal ini Bapeda Bu, Inspektorat, BPK dan BPKP. Biasanya seperti itu Bu, triwulan BPKP juga mereview selalu. Dengan adanya ide gagasan perubahan ini, data yang dibutuhkan dapat cepat tersaji dan tepat perhitungannya sesuai indikator yang telah disusun di awal penyusunan rencana program subkegiatan. Kemudian ini solusi yang dilaksanakan untuk jangka panjang. Ini membangun sistem, kalau saya disingkat saja Bu, e-Cakep saya buat Bu, sistem evaluasi capaian kinerja program yang berbasis teknologi dalam bentuk aplikasi. Kalau tadi disampaikan ada dengan dalam bentuk tabel, saya uraikan Bu. Jadi kegiatan yang dilakukan ini awalnya sosialisasi atau rapat desk kepada pihak-pihak internal organisasi untuk menyampaikan bahwa salah satu tugas mereka itu adalah menyusun program itu diawali dengan penentuan indikator. Kemudian target yang dicapai sesuai dengan kebutuhan prioritas dari masing-masing seksi. Kemudian sama juga ini Bu, sekalian juga itu memberikan informasi kepada subseksi bahwa secara rutin harus melaksanakan pencatatan terhadap progres fisik dan keuangan terkait juga dengan evaluasi kinerja mereka dari masing-masing subkegiatan. Kemudian membentuk tim kerja sebagai tim penyusun sistem e-Cakep. Kemudian menyusun konsep sistem e-Cakepnya yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemudian melakukan identifikasi indikator dan data-data teknis yang akan dimasukkan dalam sistem dan fitur menu yang akan dibangun dalam sistem. Kemudian menentukan output dari sistem yaitu berupa grafik kinerja tiap triwulan atau tiap tahun sampai tiap tahun dan format capaian kinerja yang bisa digunakan sebagai bahan laporan kepada Bapeda, Inspektorat, BPK, dan BPKP. Kemudian melakukan simulasi sistem e-Cakep ini Bu. Awalnya saya berpikir launchingnya ini Bu untuk di jangka menengah dilakukan. Tetapi saya melihat arahnya ini akhirnya di jangka pendek sistem itu sudah harus di launching sepertinya Bu. Awalnya saya berpikir simulasi saja di antara kita di internal, nanti setelah itu di launching mungkin bisa diusulkan dimasukkan dalam RKA. Jadi ini untuk jangka menengah, ini tujuannya adalah solusi adalah dapat digunakan pada tahun N+1 di lingkungan Dinas Bina Marga. Jadi di menengahnya ini Bu saya letakkan launchingnya. Tapi sepertinya akan berubah Bu, ini harusnya tarik ke depan. Tarik ke jangka pendek. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk jangka menengah itu menyusun SOP pelaksanaan tugas seksi serta SOP pelaksanaan kegiatan. Selama ini kan memang masih banyak yang belum membuat itu Bu, sehingga ketika ini disusun semoga ini bisa mendukung adanya e-Cakep ini, karena setelah dibuat SOP teman-teman itu sudah bisa tahu bahwa penyusunan program ternyata harusnya seperti ini dulu. Jadi antara indikator, target dan capaian itu ada keselarasan. Nah ini launchingnya. Kemudian penyediaan SDM sebagai operator sistem. Jangka panjang ini kami berharap ini bisa digunakan oleh OPD lain. Dan ini ternyata tentu mempercepat laporan evaluasi kinerja kepada Bapeda atau Inspektorat. Ini manfaatnya bagi organisasi. Jadi pelayanan antara subbagian program dengan seksi lain itu menjadi lebih baik. Kemudian pelayanan organisasi kepada Bapeda eksternal itu bisa lebih baik lagi karena evaluasi kinerja bisa kita cepat lakukan. Kemudian visi misi gubernur dengan gerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju akan tercapai. Ini pihak-pihak yang terlibat, ini adalah kepala dinas, sekretaris, kepala bidang atau UPT sebagai pejabat administrator yang menentukan indikator program, yang melaksanakan program, kemudian Kasubag program sebagai pengusung ide, kemudian seksi atau subbagian di lingkungan Dinas Bina Marga sebagai pejabat pengawas yang melaksanakan kegiatan dan subkegiatan, kemudian tim kerja subbagian program sebagai tim yang membangun sistem bersama kepala subag program, kemudian PNS atau PHL sebagai operator yang bertugas memasukkan data-data teknis secara rutin dalam sistem. Nah ini peta kanvasnya Bu, izin Bu saya. Kurang lebih seperti ini Bu peta kanvasnya, jadi ada mitra kerja, kegiatan utamanya, nilai yang ditawarkan, hubungan klien dan target klien. Ini tadi seperti Ibu koreksi dengan Ibu yang saya lupa Ibu sebelumnya. Ini yang masalah nilai yang ditawarkan Bu. Ini saya masukkan
Kalau poin pertama itu keselarasan antara indikator program, kemudian kegiatan dan kegiatan dengan target dan capaiannya nanti. Tapi Ya. poin kedua ini saya agak ragu Bu, apakah ini masih bisa saya pertahankan atau ini kita atau saya lepas saja, saya delete saja. Ini peningkatan pemahaman dalam penyusunan program dan capaian kinerja. Memang ini nilai yang ditawarkan untuk gagasan ini, tapi saya masih ragu dengan poin nomor 2 ini Bu. Kemudian yang kedua, penyediaan data dan grafik capaian kinerja setiap bulan, setiap tahun yang dapat diakses oleh unsur pimpinan. Kemudian setelah melakukan pemetaan, kemudian membentuk tim efektif. Kemudian tugas dari tim efektif ini tentu melakukan identifikasi stakeholder. Saya buatkan tabelnya seperti ini Bu. Ya. Maaf Bu, ini saya tadi mau bikinkan dalam bentuk PDF, cuma jadi Nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Ya, ini ada kepala dinas, ada sekretaris dinas selaku mentor saya, kemudian ada kepala bidang UPT, ada seksi dan subbagian yang di lingkungan Bina Marga, kemudian ada operator sistem, ada ahli teknologi yang bisa saya mintakan, saya bisa diskusi dengan yang bersangkutan. Kemudian ada tim efektif, kemudian ada tim ada eksternalnya, ada Bapeda, ada inspektorat, ada BPK dan ada BPKP. Kemudian saya coba buatkan peta stakeholdernya menggunakan grafik sumbu XY. Jadi kurang lebih seperti ini Bu. Oke. Ya. Oke. Baik. Sebentar Bu. Ya, terus ini saya coba exercise Bu, kurang lebih seperti ini. Jadi ternyata dari semua pihak yang terlibat itu hanya ada 2 yang masuk di laten, sisanya masuk di promotor. Ya. Kurang lebih seperti ini Bu. Jadi saya mohon diberikan arahan karena memang ada kekeliruan supaya saya bisa perbaiki. Terima kasih. Baik. Makasih Bu Ulfa. Mohon maaf ya, saya sedikit di situ. Coba di kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan Bu Ulfa. Bentar, saya screen kembali. Ya. Siap Bu, kondisi yang diharapkan. Ya. Bisa nggak di kondisi yang diharapkan itu langsung hasil bagaimana cakep ini itulah. Oh ya, siap Bu. Bagaimana cakep ini itu karena maksudnya kan Ibu tadi mengatakan bahwa kondisi saat ini bla 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 ya kan. Anggaplah bahwa lambat sistem evaluasi kinerjanya, anggaplah seperti itu ya. Lambat. Kalau saya melihat runut daripada kegiatan, Ibu mau melakukan percepatan, evaluasi tepat waktu, ya kan seperti itu ya Bu ya. Kalau kita lihat di sini, kondisi saat ini bisa dari kondisi saat ini itu tentu akan membuat ketidaknyamanan. Kita hilangkan saja kalimat itu. Kita poin pentingnya saja di kondisi yang diharapkan bahwa Dinas Bina Marga di dalam memberikan pelayanan bla 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 bla, khususnya di dalam mengevaluasi bla bla bla. Nanti kalimatnya Ibu Ulfa. Yang jelas kondisi yang diharapkan itu menjawab dari kondisi saat ini. Langsung saja to the point di situ. Oke? Poinnya ya Bu. Jadi yang kedua solusi yang harus dilaksanakan. Coba saya lihat dulu membangun sistem. Jadi membangun sistem. Jadi maksudnya di situ yang menjadi nanti tahapan kegiatannya Bu, apa cara apa yang Ibu mau di milestone-nya loh yang kita mau lihat nanti. Jadi saya belum melihat bahwa di milestone itu gebrakan apa yang Ibu mau lakukan supaya sistem evaluasi capaian kinerja ini berbasis teknologi ya. Jadi gebrak apa yang Ibu mau lakukan? Kalau tadi itu kan ada beberapa melakukan sosialisasi ya kan ini kan sosialisasi kepada pejabat administrator misalnya apa memberikan informasi.
itu sih kalau saya lihat bahwa itu memang pekerjaan hari-harinya Ibu. Ya kan? Tapi gebrakannya untuk mencapai tadi itu ke atas, gebrakan yang Ibu langkah-langkah atau tahapan atau biasa disebut milestone, Ya. apa yang Ibu mau lakukan untuk membangun sistem itu, caranya apa ya saya katakan, dengan cara apa Ibu mau lakukan untuk membangun sistem e-cakep ini? Oh ya. Itu yang harus dituangkan di dalam kegiatan-kegiatan di jangka pendek. Sampai tadi ada di jangka menengah Ibu malah masukkan di di situ jangka pendeknya itu launchingnya. Dia bisa diukur nanti Ibu. Jadi di jangka menengah itu tarik ke jangka pendek. Ya. Nah, Ya, ini itulah sudah ada yang membentuk tim, menyusun konsep evaluasi, tim kerja menentukan output. Itu tinggal uraiannya. Tetapi saya bilang tentukan dulu poin, misalnya cara bagaimana e-cakep ini bisa terselesaikan, kayak contohnya si apa kemarin itu. Jadi langsung terukur dia, Bu Ulfa. Oh, Ya kan? begitu. Langsung terukur kegiatannya supaya ini nanti kegiatannya ini penjabarannya kayak punya Pak Arhan kemarin. Sorry. Jadi Pak Arhan punya itu sudah langsung kegiatannya langsung dilihat, oh ini. Jadi jangan digabung antara kegiatan dengan tahapan. Ya toh? Jadi kegiatan utamanya apa, kemudian penjabarannya dipisahkan supaya mudah Ibu nanti melihat, oh berarti ini bisa diukur bahwa setiap kegiatan, karena setiap kegiatan ada outputnya. Takutnya nanti rancu, Dinda. Oh ya. Ya kan? Jadi kegiatan utamanya dulu Bu, kemudian dirinci ke bawah, ke bawah dengan langkah-langkahnya Bu. Langkah-langkahnya. Jadi misalnya saya berikan contoh pembentukan tim, kan? Anggaplah pembentukan tim. Jadi pembentukan tim itu kita sebelum membentuk tim kita apakan dulu, kita rapat pertemuan, rapat pertemuan dengan seluruh stakeholder. Karena kalau sudah ini pembentukan tim berarti sudah ada stakeholdernya dong ya, sudah ada di dalam kita tidak bisa bentuk tiba-tiba tim terus kita belum koordinasi dengan stakeholder, nanti dia tidak mau. Agak berat. Jadi itu contoh pembentukan tim. Kita menyusun SK-nya, bla itu harus terukur di situ. Jangan disatukan misalnya pembentukan tim baru menyusun SK di bawahnya, tidak. Tapi dia dipisahkan supaya kelihatan bahwa setiap kegiatan ini ada outputnya. Siap Bu. Ya, oke. Kemudian Bu, berarti yang awalnya saya meletakkan launching itu di jangka menengah saya tarik ke atas Bu ya. Tarik ke atas. Termasuk pembentuk itu tadi, makanya Ibu tidak nampak di sini bagaimana cara kerjanya ini e-cakep, karena Ibu pisahkan, kasih satu tim. Harusnya SOP juga itu menjadi sebuah kegiatan di atas. Ya kan, cara kerja, karena SOP ini adalah mesin, ya kan, mesin untuk melakukan itu tadi data-data dari sub bidang yang lain, ya itu tadi kan masing-masing ada di desktop laptopnya kan gitu. Sekarang bagaimana dengan adanya misalnya SOP ini bisa mengatur bahwa ini loh cara kerja harusnya seperti ini, kita itu bekerja berdasarkan SOP misalnya, anggap seperti itu Bu Ulfa. Ya, maksud saya Bu, membentuk SOP ini bisa menjawab persoalan, salah satunya adalah persoalan keterlambatan data untuk evaluasi capaian kinerja ini Bu. Jadi itu dimasuk di kondisi saat ini yang barusan masalahnya. Tetapi SOP ini yang kita harus buat ini adalah SOP cara kinerjanya, cara kerjanya e-cakep ini. Oh ya. Bukan lagi kita bahas kondisi saat ini, tidak usah. Yang kita menjadi fokus di jangka pendek ini adalah langkah-langkah yang kita buat untuk menyelesaikan cara kerja, untuk menyelesaikan masalah dengan inovasinya Ibu sistem e-cakep ini. Nah, itu. Siap Bu. Sama dengan Ibu Levi tadi, saya belum temukan bahwa bagaimana cara kerja e-cakep ini nih lah. Oh ya.
Siap, Bu. Itu yang belum. Tapi ini kembali lagi, kalau saya sih sarankan kasih mantap dulu, itu yang saya sampaikan, baru ketemu kalau sudah dibagi coachnya baru bisa diskusi. Nanti tinggal coachnya tidak terlalu banyak yang diperbaiki. Oh, iya. Siap, Bu. Oke. Selanjutnya, Bu, ada lagi, Bu? Mohon maaf, Bu, saya butuh memang Oke. koreksi. Nggak apa-apa. Manfaat itu biasanya dibagi 3, Bu. Iya. Manfaat untuk organisasi, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk Pemda, provinsi atau apa itu, Mas biasanya manfaatnya dibagi 3 itu. Ini saya sudah saya coba bikin 3, Bu, tapi saya tidak tahu apakah ini sudah tepat. Jadi manfaat internal organisasi, kemudian manfaat terhadap eksternal, 2 berarti. Dipisahkan saja, dipisahkan, Oh, karena gitu. nanti kita bingung yang mana untuk organisasinya, yang mana untuk masyarakatnya. Saya aja belum tahu yang mana untuk organisasi, yang mana untuk masyarakat. Jadi dipisahkan poinnya, misalnya kalau untuk organisasinya Bu Ulfa, misalnya seksinya Bu Ulfa, berarti manfaatnya itu memberikan kemudahan di dalam menyajikan data, misalnya begitu, ya kan? Kemudian data yang disiapkan itu akurat, bla 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 bla, misalnya itu manfaat. Jadi lebih ke dari cakep ini bermanfaat untuk seksinya apa, kemudian cakep ini bermanfaat untuk OPD-nya apa, kan gitu. Terus misalnya manfaatnya ke masyarakat, apa yang masyarakat kita bisa dapatkan. Nah, kalau kita lihat hubungan kerjanya kan tidak ada, tetapi dengan menyajikan data secara transparansi, ya kan, tentu bisa masyarakat dapatkan, oh ternyata kinerjanya misalnya bla bla bla, bisa jadi dapat menjadi apa, sebagai alat pemantau atau apa. Nah, terserah Ibu Ulfa nanti bagaimana dia punya bahasanya. Cuman kalau bisa itu dipisahkan manfaatnya. Pihak-pihak yang terlibat itu, kalau pihak yang terlibat itu kan stakeholder tadi ya. Iya, Bu. Ini Oke, jangan dulu dikasih di sini, terus turun dulu di mitra kerja tadi. Di peta kanvas, iya. Di peta kanvas, target klien, kita masuk ke target klien dulu. Target klien itu seksi. Oke, saya hanya target klien ini adalah orang yang itu data itu siapa aja yang memanfaatkan, Bu Ulfa? Yang memanfaatkan itu tentu kepala-kepala seksinya. Kemudian hasil dari data itu No. Kepala seksi itu kan penyaji data. Penyaji data. Iya kan? Masalah awal target klien terhadap cakep ini, yang akan memanfaatkan inovasi ini, apa sih cakep? Iya, Bu, jadi mereka juga seksi bisa penyaji data dan seksi juga bisa melihat capaian kinerja mereka, sehingga saya masukkan sebagai target klien. Oke, boleh. Kemudian siapa lagi? Bapeda, Bu. Bapeda sebagai mitra kerja kami yang memang mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah. Oke, apalagi? BPK dan BPKP itu sebagai pihak yang memeriksa, melakukan review dan pemeriksaan terhadap capaian kinerja. Kemudian operator sistem, dia juga sebagai penyaji, tapi dia juga sebagai yang memantau bahwa melaporkan sih sebenarnya, Bu, kepada seksinya bahwa target ini sudah sesuai dengan capaiannya sudah sesuai dengan target. Tapi operator itu pindahkan di mitra kerja karena dia bukan target. Oh, siap, Bu. Oke, nanti saya koreksi, Bu. Nanti saya pindahkan. Nanti artinya ini kalau target itu adalah yang cakep ini adalah orang yang akan mendapatkan dampaknya, atau orang yang mendapatkan dampak daripada sistem ini. Siap, Bu. Iya, gitu ya. Hubungan klien, mitra kerja internal organisasi di tengah, mitra kerja dan pelaporan evaluasi, kemudian nilai yang ditawarkan. Ya tadi saya setuju meningkatkan pemahaman itu dihilangkan saja, karena nilai yang ditawarkan kalau saya sih dari cakep itu apa yang Anda tawarkan, ya kan? Ya. Kemudian sedikit pas kena di kepala,
Salah satunya masalahnya Ibu itu kalau tidak salah man-nya, manusianya. Iya. Tapi Itu. saya melihat di kegiatannya Ibu tidak ada perubahan di situ. Tidak ada kegiatan yang memperbaiki man-nya. Oh, itulah maksud saya, Bu. Nilai yang ditawarkan itu man-nya itu yang ini, Bu, peningkatan pemahaman Iya, penyusunan. paham Jadi saya. Di nilai ini yang ditawarkan, kalau Ibu mau, salah satu masalahnya Ibu kan di situ. iya, Ya kan, di kondisi masalah awalnya dari Fishbone itu. iya, Bu. Tapi saya melihatnya solusinya yang Ibu tawarkan tidak ada perbaikan kompetensi di dalamnya, di kegiatannya Ibu. Jadi harusnya, Bu, Jadi bagaimana supaya meningkat dia punya pemahaman ini? Apa caranya? Makanya buatkan kegiatan. Kira-kira bagaimana tekniknya Ibu supaya stafnya Ibu itu yang ada, bukan staf ya, orang-orang yang tidak mampu, yang sebenarnya yang harusnya bekerja dengan Ibu di dalam cakep ini yang menyebabkan data-data ini tidak tersaji baik, itu karena salah satunya dia lemah di teknologi, ya kan, anggaplah seperti itu. Atau dia punya sumber daya SDM-nya yang lemah, ya kan, entah itu SDM-nya apa, motivasinya atau keterampilannya atau apa, yang tahu Ibu. Sehingga itu juga salah satu solusi yang Ibu harus selesaikan. Jadi apakah kita yang Ibu anggap itu bermasalah di Fishbone itu, dengan cara apa Ibu harus selesaikan itu? Karena biar Ibu bikin sistem, tapi kalau man-nya tadi ini yang menggerakkan data-data ini tidak terubah mindsetnya, itu tidak percuma juga kan gitu. Kalau tadi yang saya sampaikan di awal, Bu, yang di jangka pendek itu sosialisasi atau mungkin terlalu luas, Bu, rapat kepada teman-teman. Bisa enggak bahasa yang tidak menjadi pokok biasa, kan itu itu sudah pasti, itu wajib, sudah dilakukan itu kan, dan hampir semua harus ada sebelum kegiatan harus ada misalnya, karena beberapa tetapi apa yang pada saat kalau anggaplah bahwa sosialides itu adalah salah satu memang jadi kegiatan rutinnya Ibu. Iya. Ya kan? Dihilangkan itu, Ibu ganti kegiatan itu semacam apa yang betul-betul walaupun dia di itu kita memberikan pemahamannya, tapi jangan kata maksud saya. Karena itu makanya saya tidak setahu saya itu melakukan sosialitas itu memang sudah menjadi rutin, sehingga tidak masuk, takutnya nanti kalau Ibu Dery uji misalnya dia paham itu. Jadi bagaimana supaya peningkatan SDM itu tidak berupa sosialisasi atau apalah yang Ibu buat. Apakah dia semacam apa nanti supaya kelihatan peningkatan kualitasnya, peningkatan itu tadi, peningkatan pemahamannya. Kalau misalnya dilakukan sosialisasi, Bu, tapi sosialisasi penyusunan program, Bu. Tapi jadi kita lebih ke, ya memang sih sebenarnya bahasa kami sehari-hari itu memang Bu untuk itu. Cuma saya masih belum mendapatkan kalimat yang pas. Oke. Untuk rapat ini. Coba kalau kita berpikir itu adalah salah satunya bahwa lebih ke lebih ke melakukan pemahamannya yang mana yang kurang, itu yang kita cari, pemahaman yang mana. Apakah dia pemahaman dalam sistem pelaporannya atau lebih ke pemahaman tentang pengetahuan indikatornya atau apa. Jadi apakah kita mau melakukan in-house training kepada staff, ya, in-house training, atau kita lakukan misalnya workshop. Oh, itu maksudnya, Bu, jadi training atau workshop ya. Iya, tapi ini khusus untuk kegiatannya untuk meningkatkan SDM-nya yang selama ini Ibu anggap bermasalah gitu. Oh iya. Paham kan? Bisa, Bu. Tapi apakah itu bisa di jangka menengah, Bu, atau jangka pendek? Karena masalahnya di Fishbone-nya Ibu itu salah satunya man-nya. Oh iya, siap, Bu. Biar Ibu buatkan sistem bagus, tapi kalau man ini orangnya yang tidak bisa kerja, pasti tidak bisa jalan juga, karena mesin ini tetap digerakkan sama manusianya, ya kan? Sistem ini yang kita buat ini tetap diinput data-datanya, jadi dia hanya menyajikan. Kalau saya katakan sistem ini
aplikasi ini Iya. sebagai salah satu alat untuk menampakkan bahwa ini loh percepatannya. Tetapi yang lainnya tetap dikerjakan dengan manusia. Oh, iya. Mungkin Ya kan? pemahamannya saya sama Bu, cuma kalimatnya memang yang belum soal betul. sosialisasi. Saya tadi berpikir kalau mau training pelatihan itu kan dia sifatnya terlalu luas Bu. Jadi saya masih Betul. kemarin Makanya jadi jangan masuk ke pelatihan, trainer aja. ya Ya, siap Bu. trainer peningkatan, ya kan? Masuk Nah, di akal jadi saya Bu. Iya. makanya diukur, makanya dijabarkan siapa menjadi tenaga apa namanya, kalau misalnya salah satu kegiatannya peningkatan SDM melalui trainer, itu kan, atau apalah. Nah, jadi penjabarannya mengidentifikasi, mendata staf yang menurut kita bermasalah, kemudian melakukan surat menyurat dengan narasumber. Nah, kemudian langsung di pelaksanaan kegiatannya apa, langsung saja, jadi dapat diukur. Oh iya, siap Bu. Jadi kata kuncinya Dinda, bahwa semua yang bermasalah di Fishbone, carikan solusinya. Itulah yang menjadi kegiatan. Jangan lari dari situ. Siap Bu. Boleh lari, tapi menambah. Jangan lari tidak diselesaikan. Kalau lari tidak diselesaikan berarti tetap masalah baru. Tapi bagaimana menyelesaikannya, semua masalah itu kita selesaikan dan bisa tambahkan kegiatan-kegiatan yang lebih mensupport lagi untuk percepatannya. Yang tadinya misalnya kita target, misalnya penyajian data itu harus triwulan, tapi ternyata kita bisa misalnya tanggal targetnya tiap tanggal 15 misalnya. Ternyata dalam pelaksanaannya kita bisa tepat waktu misalnya. Sebelum itu sudah terselesaikan. Jadi itu yang baru nilai yang ditawarkan melalui melakukan target sesuai dengan capaian target, capaian kinerja misalnya. Berarti kita betul-betul ini karena itu tuntutan, ya kan? Tapi kalau masih molor-molor, masih ditunda-tunda, nanti diminta baru datang, wah itu sama aja. Jadi harus diselesaikan semua. Izinkan saya yain Bu. Jadi Silakan. semua masalah yang ada di Fishbone ini Bu, ini harus kita selesaikan Bu ya. Ya, siap Bu. Karena di sini coba lihat Indah, keterlambatan pengumpulan data teknis dalam evaluasi capaian kinerja. Ya. Penyebabnya operator tidak fokus. Berarti harus selesaikan. Kalau kerja nggak fokus bagaimana caranya supaya kamu fokus? Kasih kuat dengan apakah dia ditinggikan DP honor atau diberikan sebuah trigger atau apalah, supaya dia betul-betul dia di SK-kan di situ kan misalnya. Ini hanya contoh aja, tapi silakan teman-teman punya ide kreatif. Kemudian di sini komunikasi harus tatap muka misalnya. Kalau lebih komunikasi harus tatap muka atau lebih terbuka di dalam berkomunikasi. Kita bisa apakah kita mencoba bahwa sekarang tidak usah kita tatap muka, kita buat salah satu cara. Kalau dia tidak paham cara kerjanya, kita buatkan tutorialnya, cara menyusun indikator misalnya, anggaplah seperti itu. Kalau sekarang ini kita harus siapkan waktu, siapkan materinya, apanya, dan itu harus butuh waktu misalnya 3 hari, itu yang membuat. Kadang dengan seperti itu pas misalnya petugasnya ini sakit, anaknya tidak datang, berarti lambat ya kan. Nah sekarang coba kita berikan kemudahan, tidak usah tatap muka, kita buat saya kirimkan linknya, yaitu kita buat linknya misalnya tutorial dalam penyusunan capaian kinerja evaluasi, cara kerjanya gini. Ibu-ibu sebagai orang manajernya di situ, apa yang harus kita buat? Kita buat misalnya tutorial dalam penyelesaian masalah ini. Tidak usah dikit, buka saja linknya di YouTube, selesai langsung. Jadi salahnya sendiri kalau dia tidak bisa mensupport kegiatannya Bu Ulfa, karena semua itu sudah kita siapkan gitu lah Bu. Tinggal Ibu manajemen, tinggal kontrol, bukan lagi Bu Ulfa turun-turun, tidak. Tinggal misalnya Pak Rahman, mana ininya? Saya tidak tahu Bu. Tidak, kenapa tidak tahu? Kan ini sudah kita bla 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 bla. Ya, itu Ibu punya kewenangan itu. Tapi Bu, kalau misalnya dalam setiap masalah ini saya bisa uraikan langkah-langkah yang harus dilakukan Bu terhadap penyelesaian masalah ini. Ya, itulah menjadi milestone. Ya, siap Bu. Tetapi ada kemungkinan masalah yang sama di sini kita selesaikan jadi satu, boleh. Iya, itu maksud saya Bu. Bisa
salah satu langkah-langkah bisa menyelesaikan beberapa masalah gitu Bu. Boleh. Jadi misalnya jadwal kerja padat apalah misalnya. Terus apa namanya? Kalau jadwal kerja padat berarti bagaimana caranya supaya itu bukan menjadi alasan. Makanya selesaikan akarnya di fishbone dan itu bisa kita selesaikan di apa namanya menyelesaikannya dengan apa ya saya katakan menyelesaikannya dengan ide-ide gagasan yang kreatif ya. Siap, Bu. Seperti itu, Bu. Saya pikir Ada untuk lagi, Bu? sementara kalau saya sambil berjalannya bukan berarti sudah saya koreksi ini sudah fix benar, tapi ada kemungkinan apa namanya Ibu bisa tambah-tambahkan karena itu kalau dalam menyusun itu semakin kita plototin semakin banyak yang salah, semakin banyak yang diperbaiki. Siap, Bu. Nah, Siap, tidak Bu. apa-apa untuk sementara ini aja, oke? Eh, Apalagi Bu? ini saja Bu. Tadi saya coba yang untuk yang tabel pengaruh dengan mudah-mudahan ini tidak ada kekeliruan lagi Bu. Kalau itu sih tergantung pengaruh dan kepentingannya. Yang tahu betul itu adalah Ibu, ya kan? Iya Bu. Tapi saya katakan bahwa kalau semua nantinya bayangannya Ibu semua sudah dipromotor, berarti tidak nanti Ibu tidak ada lagi yang harus diperbaiki. Jadi kalau memang apa ini hanya anu saja penjelasan. Tapi kalau Ibu lebih ini jabarkan itu jangan saya katakan bahwa semua harus dipromotor, semua ada di promotor. Ada kemungkinan dia di laten, ada kemungkinan dia defender. Nanti pada saat dia aksi perubahan, ternyata semua ini mendukung, berarti itu sudah berarti ini berhasil dari peta stakeholdernya. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang menurut bayangannya Ibu ini misalnya tim efektif, kemudian kepala dinas, tim efektif ini kenapa dia dipromotor Ibu? Dia sangat berpengaruh Bu, jadi dia sangat berpengaruh terhadap pembangunan sistem ini dan memang kan tim efektif ini orang-orang dari subak program semua Bu, jadi staf-stafnya program sehingga mereka sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sistem ini dan tentu dengan suksesnya tugas-tugas kami di subak program. Oke. Berarti dia punya kepentingan juga di situ. Ya Bu, kepentingan mereka adalah orang-orang juga yang memantau ini cakep ini Bu. Sebenarnya bukan bukan pengaruhnya kepentingan situ, tapi kepentingan di dalam apa ya saya katakan cakep ya kepentingan daripada hasil kerjanya cakep ya kan di situ. Itulah Bu. Jadi tadi malam saya membuat ini masih sementara Bu. Maksudnya saya belum terekam ini masih simulasi. Maksud saya ini masih betul. Ya. Ya, kalau memang ini ternyata setelah dari sini ada lagi perbaikan, ini bisa saja berubah Bu seperti tadi. Iya baik Ibu Ulfa. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa itu salah, tapi tinggal Ibu menganalisa sendiri bahwa bagaimana pengaruh dan kepentingannya di dalam ini. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini salah atau apa, tapi makanya saya pertanyakan kepada Bu Ulfa, kenapa ini muncul, kenapa muncul ini, supaya Ibu bisa oh iya ini karena punya alasan, ya kan? Seperti itu. Dan saya sendiri kaget Bu, begitu masukkan angka-angka, begitu hasilnya di grafik, kenapa promotor semua ini? Karena memang dari hasil nilai-nilai itu Bu, jadi memang masih sementara. Tapi setelah ini kan masih ada perbaikan, saya coba mungkin ada yang bisa berubah Bu. Siap. Terima kasih Bu. Jadi belum harus sampai di sini Bu. Belum ada. Emang ya sampai di situ aja. Jadi nanti kalau misalnya di ini di laporan nanti itu semua yang ada di peta ini dinarasikan ya. Dinarasikan bagaimana perannya, bagaimana dia punya penempatannya dia di laten, bagaimana dia di apatetik misalnya seperti itu. Iya, saya pikir untuk Bu Ulfas juga. Iya Bu, saya membuat ini saya berdasarkan materi Bu, saya mengikuti kalau materinya lanjut baru saya buat. Siap. Supaya pahamnya full. Enggak apa-apa. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ada yang greget nih, siapa lagi? Siapa yang mau? Oke. Mana semua orangnya ini? Tapi Bu, teman-teman saya di kelompok keempat itu Bu,
juga masih meraba-raba. Jadi saya berharap dengan tampilan saya punya ini bisa membantu teman-teman di kelompok 4 untuk SSS masing-masing khususnya. Oke. Saya sih Jadi berharap bahwa semua yang tampil ini, yang lain bisa menyesuaikan, bisa belajar dari belajar daripada prosesnya teman-teman. Oke, oke, ada Pak Robert, silakan Pak Robert. Di-mute dulu dong. Ya, yang tadi ini Bu, yang tadi Oh, yang salah, tadi. tidak dimatikan. Oke, boleh siapa nih yang saya boleh? Yang mau dong? Pak Zulkifli, Pak Zulkifli sudah bisa tampil Pak Zulkifli? Bu, yang tunjuk siap. Siap, silakan Pak Zul. Cuma ini di luar dari ini Bu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dicoba saja Ibu. Iya. Berarti saya yakin orang kerja terus ini karena Pak Zulkifli saja dari Batui bisa selesai ini. Morowali Ibu. Oh, Morowali ya? Ya. Morowali Bungku. Iya, Morowali Bungku. Dinas mana, Pak? KPU. Oh, KPU. Iya. Sama Ibu Nursia dulu ya, Pak ya? Ibu siapa? Oh, dia. Apa ya namanya? Bu Nursia bukan KPU, apa dia? Pasangannya KPU itu apa ya kemarin? Oh, Bawaslu. Bawaslu kayaknya. Ibu Nursia. Morowali Utara barangkali, Bu. Morowali. Peserta PKP kemarin tahun berapa tuh? Oke, kita langsung. Silakan Pak Sur. Tugas pokoknya Pak Sur mana nih? Mengumpulkan, ya. Ya, ini tugas pokoknya, Ibu. Silakan. Langsung saja ke 3 isu itu tadi. 3 isu itu, Pak. Iya. Hasil USG-nya, hasil USG. Ya. Oh ya, HPKL boleh. Mulai dari situ aja, Pak. Iya. Di sini ada beberapa isu strategis, ada 5, yaitu belum optimalnya penyimpanan dokumen hasil pemilu, belum maksimalnya aplikasi yang digunakan pada setiap tahapan, sosialisasi kepada masyarakat yang kurang maksimal, kurang optimalnya pengelolaan rumah pintar, tidak maksimalnya bintek sosialisasi kepada masyarakat. Jadi di sini, Ibu, saya langsung mengambil saja dari 5 isu ini, saya langsung mematok. Jadi di sini yang saya lihat permasalahan yang akan saya angkat menjadi aksi perubahan. 4 ini kurang optimalnya. Oke. Baik. Oke, turun. Ya. Ini berdasarkan hasil USG di atas, maka dapat ditetapkan ini dengan ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Project leader memiliki rencana untuk melakukan aksi perubahan, yaitu mengoptimalkan pengelolaan rumah pintar pemilu dengan cara berdasarkan hasil diagnosa yang dilakukan untuk menentukan area perubahan, maka organisasi dapat diketahui bahwa kondisi pada saat belum optimalnya pengelolaan rumah pintar, kurang minatnya masyarakat berkunjung ke rumah pintar. 3,
fasilitas belum memadai pada rumah pintar pemilu. Oke, tunggu dulu saya catat Pak. Yes. Saya catat banyak nih. Kondisi saya. Oke. Harapannya? Ya, harapan dengan terselenggaranya program kegiatan digitalisasi dan kelengkapan prasarana dalam pengelolaan rumah pintar pemilu dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dapat meningkatkan pengetahuan kepemiluan serta partisipasi pemilih dapat meningkat sesuai dengan harapan secara baik, secara kualitas maupun kuantitas. Masalah jika tidak diselesaikan. Oke. Yeah. Boleh langsung di-cut dulu di sini, Pak? Boleh? Bapak stop dulu, boleh kan? Iya. Oke. Saya minta teman-teman, apa yang aneh di sini? Ada yang bisa lebih kritis? Ada yang bisa lebih kritis khususnya di apa namanya, di permasalahannya? Saya persilakan, yang saya berharap teman-teman lebih kritis melihatnya. Kira-kira di mana permasalahannya di sini? Masalah baru muncul, Bu. Iya. Di mana masalah barunya, Pak? Di kurang minatnya masyarakat berkunjung, kan tadi sudah di APKL kan. Betul. Tapi tiba-tiba di kondisi saat ini muncul 3 masalah baru, seharusnya kan 1 saja. Betul sekali. Iya. Jadi kondisi saat ini, Pak, Bapak jangan lagi munculkan masalah baru di situ. Kan sudah ada di APKL-nya. Harusnya di kondisi saat ini yang kita cerita itu adalah menceritakan kenapa